Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Marsya Mardiani dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat tentang akuntansi. Nah, pertama ada pengertian akuntansi. Suatu kegiatan dalam mengidentifikasikan, menghitung, mengelompokkan, dan menilai sebuah kejadian yang berhubungan dengan keuangan atau kegiatan yang dapat menghasilkan data kuantitatif serta data kualitatif, terutama yang bersifat keuangan dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada manfaat akuntansi. Yang pertama, sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak di luar perusahaan. Yang kedua, sebagai alat perencanaan, pengendalian kegiatan perusahaan, dan dasar pembuatan keputusan bagi pemimpin. Yang ketiga, sebagai informasi keuangan untuk pihak yang membutuhkan. Selanjutnya ada perbedaan. Perbedaan ini dibagi menjadi dua pihak, yaitu internal dan pihak eksternal. Pihak internal adalah pemakaian informasi dari dalam perusahaan itu sendiri. Pihak internal yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan meliputi manajer perusahaan yang merencanakan, mengorganisasikan, menjalankan bisnis dan mengawasinya. Kemudian ada pihak eksternal, ada beberapa macam, yaitu pemilihan perusahaan, yaitu orang atau badan yang menyediakan modal bagi perusahaan. Yang kedua ada krediator, yaitu orang yang mempunyai perusahaan karena meminjamkan dana atau memasok barang dan jasa ke perusahaan. Yang ketiga ada pelangganan, yaitu orang-orang atau badan usaha lain yang menjadi mitra perusahaan. Selanjutnya ada badan-badan pemerintahan, yaitu internal yang mengelola keuangan negara, harus mengawasi kinerja perubahan terutama yang berhubungan dengan pajak. Selanjutnya ada karakteristik pemakaian informasi akuntansi. Yang pertama, pimpinan perusahaan. Informasi akuntansi dapat memberi berbagai informasi yang diperlukan untuk kemajuan perusahaan dalam pemimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan harus menggunakan 4 fungsi manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kedua ada pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan adalah pihak yang secara langsung akan menikmati hasil yang dicapai perusahaan. Jika perusahaan gagal mencetak laba atau terganggu kelangsungan hidupnya, pemilik perusahaan merupakan pihak yang menanggung banyak kerugian. Selanjutnya ada bidang akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan, akuntansi auditing, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi anggaran, akuntansi perpajakan, akuntansi pemerintahan, bidang akuntansi, sistem akuntansi, akuntansi pendidikan, pemeriksaan internal, akuntansi lembaga nirlaba, dan akuntansi sosial. Dan yang terakhir ada profesi akuntansi. Profesi akuntansi adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntansi publik, akuntansi internal yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntansi yang bekerja di pemerintahan, dan akuntan sebagai pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.